kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan ini saya membuka masker. Saya sudah vaksin booster ini sudah lengkap. Dan ini termasuk saya manusia sakti karena dimasuki virus 3 kali tak apa-apa gitu. Dengan mungkin juga Bu Dokter saya juga sudah, dan juga sudah, calon-calon pengantin juga sudah, karena kalau dengan vaksin itu tidak akan mungkin diijabkan oleh Bapak. Jadi nanti kita santai saja, hemat, singkat, padat, tapi insya Allah akan banyak manfaat. Oke, saya lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wabillah, wafillah, wa minallah, wa ilallah, wa alallah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, akrimu auladakum fa inna man akrama auladahu akramallahu bil jannah. Wa qala fi hadisil ukhra, zawwijha mimman yattaqillaha wa in ahabba akramaha wa in abghadaha lam yatnamha. Yang saya hormati Mbak dan Dedi, Mbak Dokter Lima dan Bapak, Mas-mas, calon-calon pengantin, yang insya Allah panjenengan hadir di pagi hari ini insya Allah akan menghantarkan dan semakin akan menyempurnakan bahasa bahagia ini. Kira-kira buat saya tak tanya dulu, yang dari Mas Nyasih, saya tadi minta tolong nih, santai saja kita ya. Jadi santai saja, nanti dengan penasihatan di DP4, tapi biasanya kalau di luar sana ngaji sama saya. Jadi dengan nanti kalau kurang bisa buka YouTube saya di Gus Gita Imam Supati TV channel. Itu banyak YouTube yang sudah saya upload, dan juga ada kaitannya dengan keluarga Sakinah, juga bagaimana supaya kita punya keturunan yang cerdas. Dan alhamdulillah ini sudah saya buktikan dan nyata, betul-betul ada. Jadi saya buktikan, nanti saya bisa cerita bagi pengalaman dan praktek, dan insya Allah itu kalau bisa kita laksanakan, kita lakukan, insya Allah menjadikan keluarga kita menjadikan nanti kan menjadi semakin baik di jalan. Jadi rasa cintanya akan semakin tinggi. Maka tidak ada lain, kita dalam rangka mengingatkan pagi hari ini dalam rangka beribadah. Jadi Mbak Dokter Lima menyampaikan materi tentang seputar kehamilan, seputar anatomi tubuh panjenengan, dan ini juga begitu, vitamin-vitamin yang dibutuhkan, mineral yang dibutuhkan, karbohidrat, makanan, masukan, apapun yang dibutuhkan ketika nanti panjenengan memasuki bahtera rumah tangga ini, insya Allah itu semakin menjadikan rumah tangganya akan semakin baik dan nanti penuh dengan kebahagiaan, kesejahteraan. Amin Allahumma amin. Kalau bahasa sekarang itu kan istilahnya samawa, samawa. Ini menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Nah ini harus kita niatkan dengan maka pertama itu ibadah. Kalau segala sesuatu sudah kita niatkan ibadah, insya Allah enak. Insya Allah kita akan dimudahkan oleh Allah. Insya Allah keluarga kita akan betul-betul bisa menjadi bahtera rumah tangga yang bahagia dunia, bahagia akhirat. Amin Allahumma amin. Oleh karena itu tidak ada lain, patut kita syukuri panjenengan hadir di sini, bisa bersama dengan pasangan gitu, calon. Ini kan masih calon nih, kan belum bisa menjadi suami istri. Itu jadi calon saja ketika jenengan datang berdua, itu rasanya itu bahagia atau rasanya sengsara. Jenengan misalkan tadi menurut saya berangkat ke sini boncengan atau naik kendaraan sendiri?
Goncengan nih. Goncengan itu rasanya pun sewu. Yang kakung itu apa ini? Menggoncengkan itu bahasa Indonesianya apa? Menggoncengkan apa? Menumpangkan. Ya goncengkan gitu ya. Duduk naik kendaraan itu rasanya senang atau tidak? Sampai deg-degan kan gitu. Itu sampai deg-degan. Tapi insya Allah deg-degannya itu deg-degan yang penuh dengan kebahagiaan. Amin Allahumma. Kan ada lagunya ini. Bila kamu di sisiku, hati rasa satu hari tak bertemu, hati rasa rindu. Ku yakin ini semua perasaan cinta. Deg-degannya itu deg-degan karena rasa cinta, bukan deg-degan karena dipanggil polisi juga. Deg-degan kan ada macam-macam itu. Ada deg-degan yang seperti Mbak Deni saja ini, Bung Jawa ini kan juga masih awal-awal juga. Itu juga kadang ya sudah sampaikan. Itu pasti, saya yakin pasti. Tapi kalau sudah perjalanan waktu nanti, bidang-bidang yang sudah senior itu santai saja, sudah senior santai saja berjalan. Gitu. Saya dulu juga begitu. Dan jenengan juga begitu. Begitu ini pun jauh menggoncengkan gitu, pasangannya saja rasanya deg-degan, ser-ser gitu kan. Nah itu karena apa? Deg-degannya deg-degan rasa bahagia. Rasa bahagia karena apa? Karena sesuatu yang tadinya haram menjadi halal, yang tadinya tidak dihalalkan menjadi dihalalkan, yang tadinya menjadikan dosa tapi ini menjadikan pahala. Tidak ada lain adalah ketika panjenengan nanti sudah disahkan, diterima qabiltu tazwijaha wa nikahaha binafsi bil mahdil maqbul. Aku terima nikahnya si A bila binti si A dengan mas kawin seperangkat atau dengan mas kawin sekian itu saja. Sudah latihannya sekian dari sekian waktu. Kadang-kadang tadi karena deg-degan itu kadang ada yang diulangi makan belum dengan nanti mbak ya diingatkan ini untuk berlatih latihan apa jam kabul latihan jam kabul karena kadang-kadang sudah latihan aja itu kadang-kadang masih satu detik jadi latih jadi lupa kan gitu. Maka ini berlatih itu yang pertama. Yang kedua, rasa bahagia itu karena apa? Karena panjenengan alhamdulillah yang tadinya diharamkan menjadi dihalalkan. Ku yakin ini semua perasaan cinta, tetapi hatiku malu untuk mengatakannya. Bila kamu di sisiku, hati rasa satu hari tak bertemu, hati rasa rindu. Itu orang terjadi kita. Maka berkeluarga, rumah tangga pertama kali yang harus panjenengan tanamkan di dalam hati kita setelah ibadah niatkan ibadah itu apa? Rasa cinta. Rasa cinta. Orang kalau diliputi rasa cinta itu masya Allah. Air diminum rasa gurih, nasi dimakan rasa sekar. Tidak enak makan dan minum sehari-hari karena hatinya sudah tersambut. Walaupun dokter saja, kalau sudah diliputi zikina linnasi bisyahwati minanisa ini, kalau sudah menempatkan rasa cinta di dada kita masyarakat, itu suatu kebahagiaan, suatu anugerah. Maka cinta itu harus disyukuri. Rasa cinta yang diberikan oleh Allah dalam dada kita, hati kita itu harus disyukuri. Maka begitu orang sudah dilanda rasa cinta, air diminum rasa gurih, nasi dimakan rasa sekar. Tidak enak makan dari karena hatinya sudah selesai. Contoh, ini kan sudah lulus semua nih. Contoh, misalkan jenengan pulang sekolah, begitu kan capek begitu sudah siang, ditambah jam pelajaran tambah lagi juga.
kemudian kayak motor pakai di rumah, baru saja melepas tasnya, seumpama ibu memanggil atau orang tua memanggil, "Duk, tahu. Nah, tolong ibu diantar ke sana." Ya, jenengan pasti jawabnya nggak harus langsung ngambil kontak, nyetakan motor tidak. Alah bu, tas saja belum ada, belum masih di punggung, terus buat perintah menaik. Tapi kalau misalkan begitu jenengan saja baru melepas tas sebelum lepas dari kita ada jenengan, begitu ada artinya sudah tewing, ya, misalnya tewing buka ada SMS masuk, iya, bisakah kita siang hari ini kita makan bakso bersama? Yakin jenengan langsung saja kadang-kadang tasnya jadi tidak sampai atau semakin bergerak. Karena apa? Karena yang di A yang biasanya SID yang telepon itu ternyata orang yang sedang dilanda cinta. Tapi kalau misalkan tidak dilanda cinta, saya yakin kok malas terus. Tapi kalau dilanda cinta, maka itu apapun kadang-kadang dilakukan. Maka agar itu bisa baik, bisa menjadikan kebahagiaan, rasa cinta itu dikelola dengan baik. Ada yang namanya nikah. Nikah itu hurufnya ada 5. Kalau dalam bahasa kita ya ada yang namanya kawin, ya. Nikah kawin, tapi beda antara nikah dengan kawin. Kalau nikah itu N artinya naik, I izin, K keluarga, A akan harmonis. Kalau kita naik izin keluarga akan harmonis, itu nikah. Izinnya apa? Nah, diatur jenengan daftar kan, gitu, melalui P3N ya, ya, kemudian daftar ke KUA, nanti diperiksa. Ini semua sudah diperiksa di komputer belum? Sudah belum? Di depan komputer? Baik sudah belum? Kamu masih? Di KUA? Sudah, baik. Oh belum, nanti ya. Belum ya? Ya, setelah dulu nanti sampai jam berapa kira-kira? Nah, dan sampai jam 10 nanti selesai ya. Kalau kurang nanti sudah YouTube saja. Oke. Nikah naik izin keluarga akan harus. Izinnya apa? Izinnya ya dengan mengurus aplikasi secara insya Allah keluarganya akan harus. Tapi kalau kawin beda, hurufnya juga ada 5. KAWIN, kerep awal udah izinai. Kerep awal udah izinai. Itu pasti mahal, pasti ada rasa takut, ada khawatir, gitu. Maka perlulah pernikahan. Dan nikah diawali dengan rasa cinta. Cinta kita kepada siapa? Kepada calon pasangan kita. Kalau kampung ya kepada putri. Kalau putri kepada kampung. Laki-laki kepada perempuan, perempuan kepada laki. Kalau perempuan sama perempuan, laki sama laki itu bukan rasa cinta, tapi itu salah. Maka silakan sekarang dengan LGBT dan tidak betul. Maka rasa cinta yang sudah ditanamkan oleh Allah dalam diri kita, hati kita itu adalah satu. Cinta itu anugerah itu. Maka berbahagialah sebab kita sengsara bila tak punya cinta. Pernah ada lagu itu gitu? Itu yang nyanyi cinta. Cinta juga. Cinta itu anugerah, maka berbahagialah. Berarti kita belum lahir gitu. Itu cinta nyanyi sama sampai. Oh saya memang tahu itu sudah. Ada bukan cinta itu anugerah, maka berbahagialah sebab kita sengsara bila tak punya cinta. Maka harus dikelola dengan baik. Salah satunya dengan mendapatkan penjajaran dari Mbak Devi. Nanti kalau pulang ya terus semangat, bisa konsultasi, mendapat penasihatan. Insya Allah kalau itu dilakukan dengan baik, saya yakin keturunan panjenengan itu akan menjadi keturunan yang Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, jadikan saya hab lana rasa cinta dalam diri saya
min azwajina kepada pasangan saya. Kalau suami ya kepada istri, kalau istri kepada suami. Wa dzurriyyatina dan kepada keturunan saya. Anak-anak kita. Kita jenengan berkeluarga ini jadi pengen dia anak orang. Pengen dia anak orang. Dulu Mbak, pengen orang Mbak. Dulu ketika kenal sama Mas Didi. Ada Mas Didi. Kenalnya di mana Mbak? Jadi kerja. Terus ketika Mas ditembak pertama kali, ini bayar di mana? Ditembak atau tidur? Nah, baik. Mergo jodoh itu kan macam-macam ya. Ada yang baik ada, peco ada. Kalau jadi tidak apa. Kalau bisa nyambung harus Oke, gimana? cukup bisa nyambung harus. Nah ya. Ada yang peco, ada pego, cantik, gitu. Yang penting orang gopel yang gopel sama ngakus itu namanya cuti. Maka dari perapor kan teman-teman kapur ini masalah 3 hal yang itu tidak bisa direncanakan oleh manusia kecuali dia menentukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah perkara apa? Umum. Kita tidak tahu umumnya apa sampai tahun berapa. Tidak tahu Emily itu tidak tahu kemudian ke sana mau berlibur gitu, mandi di mau daftar sekolah, mandi di sungai Are gitu. Tahu-tahu memang Allah kesana seperti itu. Kita tidak tahu. Itu rahasia. Maka niatkan segala sesuatu yang kita lakukan itu dalam rangka ibadah, termasuk ketika jadi mau nikah itu tidak diakan ibadah. Insya Allah akan jadikan mereka. Yang kedua, nasibnya kita nanti gimana? Apakah kita nanti jadi orang yang berada atau mungkin yang cepat-cepat saja? Itu urusan Allah. Yang penting kita berusaha. Yang ketiga, perkara judi. Kadang-kadang maaf, memangnya apa ini tahun-tahunan. Wayang dan maaf, sampai terkadang maaf itu dengan daun pisang. Gitu. Dalam urusan ulang proses, aduh jatuh ya. Kadang-kadang gitu. Kadang-kadang jadi jodoh. Tidak kenal-kenalan, iya betul. Tonggone saja itu kan tidak tahu. Jadi tetangga tidak tahu, tapi tahu karena jodoh ketemu di pekerjaan. Bisa. Itu namanya jodoh sudah rahasia Tuhan, rahasia ilahi, rahasia Allah. Ketika Allah tampakkan dan diimbangi dengan rasa cinta itu, maka syukuri. Maka ketika syukuri dikelola dengan baik, yaitu melakukan pernikahan. Ada juga yang akan dijodohkan karena pertama karena. Tapi dengan perjodohan itu menjadi latar pada dengan rasa kasih dan sayang kepada suami, kepada istri. Maka insya Allah kalau kita mengikuti tadi bimbingan dokter bidan, saya buktikan sendiri. Jadi kalau jenengan tidak percaya, lagi-lagi nanti bisa dibuka di YouTube saya. Di situ sudah saya upload putra saya, namanya Gus Dita. Bagaimana Pradita Muhammad itu alhamdulillah. Bapaknya biasa-biasa saja. Orang bagus, orang dagang, orang kecil, tapi rajibel ya, tapi rajibel. Saya biasa-biasa saja, tapi terasa alhamdulillah bagus. Dulu saya itu nggak percaya nanti buka di YouTube-nya Gus Dita. Itu ada yang pas dia ceramah, dia dari kecil. Sejak usia 7 tahun itu sudah punya kemampuan teknik yang luar biasa dan bagus luar biasa. Karena bapaknya biasa-biasa saja. Ini kalau Mbak Dian kan belum pernah tahu. Kalau tahu nanti saya share pas ketika sedang action itu bagus. Nah saya ini Mbak Dian biasa saja. Mbak dokter. Dan alhamdulillah salah satu di antaranya di sini ada apa ini? Mengkonsumsi sayur hijau kacang-kacangan. Kebetulan dulu Pak Imam juga jurusan biologi, paham. Saya perhatikan satu persatu, waktu ke waktu, bahkan dari bukan hanya minggu. Saat kehamilan pertama itu konsumsi asupan apa yang harus dikonsumsi. Ini penting agar nanti tulang panjenengan sehat. Sehat tuh. Ini saya juga begitu. Oh ini saat pembentukan sel mata, saat pembentukan sel rambut, saat pembentukan sel kulit. Itu jenengan nanti perhatikan dan banyak berkonsultasi dengan bidan, dengan dokter. Ini yang tahu. Tapi kalau kaitannya dengan rasa cinta rohani kita, konsultasi dengan ustaz, dengan kiai. Tapi dulu jangan ustaz yang kemarin yang konvoy di jalan itu khilafat muslimin ya, jangan.
Karena kita sebagai bangsa Indonesia itu tidak harus Islam tidak. Kita bisa menjadi bangsa Indonesia yang baik dan kita menjadi Islam beragama yang baik. Kembali kepada pokok persoalan, yang pertama rasa cinta itu harus dipelihara. Kalau panjenengan sudah punya rasa cinta, maka termasuk resep rumah tangga bahagia, sakinah, mawaddah warahmah itu apa? Monggo panjenengan tanamkan rasa kepercayaan. Rasa kepercayaan. Karena rezeki itu kan berbeda-beda. Ada yang rezekinya di kantor, ada yang rezekinya di jalan, ada sopir di jalan, gitu. Ada yang rezekinya di pasar, ada. Kan tidak bisa setiap waktu ketemu terus. Ada kalau sopir apalagi driver itu keluar kota 3 hari seminggu baru pulang. Ini rasa percaya harus bisa dipelihara, harus bisa dipegang. Yang di rumah seperti ibu rumah tangga, sebagai menteri dalam negeri, dalam rumah tangga, urusan rumah tangga bisa memegang kepercayaan dengan baik. Yang pindah dalam rangka mencari rezeki bisa juga jadi percaya dengan baik. Sehingga tidak ada namanya kepencut kawong wadulkan. Maka suami, salah satu calon dari suami, tetangga suami yang baik itu jauhija mimma yattaqillaha fa in ahabba qamaha wa in abghudha lam yatama. Carilah jodoh-jodohmu itu, suamimu itu atau istrimu itu mimma yattaqillah, dari orang yang bertakwa. Cirinya tandanya orang bertakwa itu apa? Wa in ahabba qamaha, jika dia cinta, maka dia akan memuliakan. Kamu berusaha memuliakan. Nah, bapak ini kan pengennya kan jodohnya kan yang punya kepribadian kan? Dia tidak pengen sing ugal-ugalan atau yang punya kepribadian? Sing punya kepribadian atau ugal-ugalan? Kepribadian. Lu betul. Dia punya motor pribadi, gitu. Punya mobil pribadi, punya rumah pribadi, punya tanah pribadi. Lu itu iya. Kenapa? Kalau kita hanya berpikir tentang akhirat saja, tidak berpikir tentang dunia, maka kita akan mana? Kan ada itu artinya nasdaria kan? Ini kan nasdaria lagi, nasdaria. Dunia melulu, harta melulu, indah kehidupan, akhirat dilupakan. Itu tidak baik. Akhirat melulu, ibadah melulu, akhirat dilupakan, hidupnya merana. Dunia dilupakan, hidupnya merana. Maka dunia penting, akhirat penting. Maka tadi saya katakan segala sesuatu ini ada ibadah. Kemudian ketika wa in ahabba qamaha, ketika dia cinta maka dia akan memuliakan. Seorang suami punya kewajiban memuliakan istri. Memuliakan istri dengan cara apa? Memenuhi kewajiban sebagai kepala rumah tangga untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, mencari maisha, mencari kebutuhan, memenuhi kebutuhan keluarga itu tanggung jawab utama seorang suami. Wa in abghudha lam yatama, ketika dia sedang tidak cocok, kira-kira mau orang berkeluarga itu jadi yang berkeluarga itu kadang-kadang ya cocok terus, atau kadang ya ada tidak cocoknya, ada cocoknya. Ada tidak cocoknya, tapi kan kita untuk saling memahami. Iya. Maka itu ada cocoknya, ada tidak cocokan, ada sesuainya. Karena dua pikiran menyatukan dua pikiran menjadi satu kesatuan kesimpulan itu yang sulit. Tetapi ketika panjenengan sudah menjadi seorang suami, maka karena itu saling menyempurnakan. Ketika tadi cinta, kepercayaan, maka harus ada saling menyempurnakan, mengakui kekurangan dan kelebihan masing-masing. Coba Mbak kira-kira panjenengan itu ya punya kelemahan, punya kelebihan atau punya kelebihan saja? Coba Mbak manusia itu punya kekurangan, punya kelebihan atau punya kekurangan saja atau kelebihan saja? Ya? Ya, punya kelebihan, punya kekurangan. Coba calonnya yang belakangnya. Manusia itu lebih terus atau kurang terus atau kurang ya lebih. Manusia itu seperti itu.
ada kekurangannya, ada kelebihan, itu pasti. Maka suami istri itu harus menyempurnakan, saling menyempurnakan. Ya, menyempurnakan apa? Satu ada kekurangan, sempurnakan yang terjadi. Satu ada kelebihan, ya, kemudian saling menyempurnakan. Maka insya Allah keluarga kita akan berarti jangan maka nikah itu lebih ada. Ada kalau dalam tulisan bahasa Arab itu ada nun, kaf, ya, alif dan ha. Nun itu apa? Nikmat artinya. Nikah itu nikmat. Orang mau nikah, insya Allah itu akan menuju kepada sebuah kenikmatan, baik kenikmatan lahir maupun kenikmatan batin. Kenikmatan batin minimal alhamdulillah. Kira-kira jenengan itu kalau nanti sudah qabilu tazwija wa nikah li nafsi bil marimatu. Itu kira-kira seperti itu. Jenengan sudah tenang atau masih apa?